Yuk. Selamat siang Kak. Selamat siang. Dengan siapa? Faza. Faza. Iya. Jadi habis dari mana? Dari habis makan. Makan. Iya. Tapi hari ini nggak ada kelas apa? Ya, tadi ada kelas, tapi setelah kelas baru makan terus baru di sini. Berarti baru sempat makan, nggak sarapan gitu? Ya sempat juga sempat makan tadi. Kok lemes sih Kak? Kenapa? Ada apa? Lagi banyak masalah juga. Banyak masalah. Berarti hari-hari ini harinya lagi buruk ya? Iya, buruk. Banyak tekanan nih. Kakaknya ini asli mana ini? Saya aslinya luar Jawa nih Kak. Luar Jawa ya? Berarti di sini merantau ya? Iya, merantau. Nah tadi kan kakak Kak Faza ya. Tadi kan bilangnya banyak tekanan. Tapi sebelum lanjut saya mau kenal diri saya. Nama saya Dava, panggil aja Mas Dava gitu. Iya. Nah tadi kan Mas Faza bilang kalau dapat tekanan, banyak tekanan nih. Konsep tekanan tuh gimana? Ya itu Kak, karena saya banyak beban gitu yang di rumah. Iya. Bebannya maksudnya Kak Faza itu bebannya kayak gimana? Nah jadi itu kan aku masih saya udah punya pacar. Iya. Udah 5 tahun. Nah saya tuh udah nabung mau nikah, tapi orang tua saya tuh nyuruh untuk bantu kuliah adik saya. Jadi saya bingung harus mentingin dulu yang buat nabung nikah atau bantu adik saya. Nah ini kakaknya udah pacaran berapa tahun sama pacarnya? Udah 5 tahun Mbak. Udah 5 tahun ya? Iya. Tapi keluarga pacarnya Mas Faza ini gimana ini? Ya kayak nyuruh cepat-cepat buat nikah karena ya udah lama juga, udah 5 tahun gitu. Udah 5 tahun ya? Berarti sekarang lagi kuliah S2 nih, S2 ya? Iya. Iya. S2 gak murah sih biayanya. Iya, makanya itu Kak. Berarti Mas Faza sekarang lagi kerja di mana? Oh, kerja freelance sama barista deket coffee shop sini. Oh, Dekat kos juga. nah itu emang sebelum ini pernah ngalamin yang kayak gitu nggak, atau yang emang baru-baru ini gitu? Ya karena kan saya generasi sandwich ya Kak. Iya. Nah yaitu baru ngerasain ini Kak. Ngerasain pas Mas S2 ini? Iya. Itu awalnya gimana itu kok bisa sampai Mas Faza ini disuruh biayain adiknya kuliah ini? Karena kan orang tua saya udah pensiun semua. Terus saya juga mau bantu dengan orang tua juga yang sudah pensiun. Cuma dari itu ditambah lagi dari adik. Kan saya mau nabung buat nikah, tapi sama ortu saya suruh bantu biayain adik. Terus respon adiknya Mas Faza sendiri gimana? Apakah adiknya Mas Faza sendiri itu ngerasa beban apa malah biasa aja gitu? Ya kalau menurut saya mau beban juga karena itu adik saya. Ya mau gimana lagi, makanya saya bingung juga. Berarti Mas Faza ini kayak bingung dia mau nabung buat nikah atau biayain kuliahnya adik gitu. Iya. Dan biayain kuliahnya adik tuh nggak murah ya? Iya, nggak murah. Kosnya, uang sakunya, UKT-nya juga. Dan ini adiknya Mas Faza mau masuk mana ini? Kampus mana ini? Sekitaran sini juga Kak, sama ya? Sama saya. Oh, Ya. Satu kampus. Iya, satu kampus. Satu kampus. Nah ini Mas Faza sama adiknya beda berapa tahun nih? Berbeda ulang tahun. Berarti Mas Faza sama adiknya ini beda berapa tahun? 6 tahun Kak. 6 tahun ya?
Iya. Nah, tapi keluarganya pacar Mas Faza ini nggak mempermasalahkan nggak, misal agak nanti gitu nikahnya? Ya gimana ya, kemarin kan udah kayak ditekan buat suruh segera nikah gitu, terus makanya saya nabung, cuma karena adik udah mau kuliah suruh bantu dulu gitu. Berarti ini orang tuanya Mas Faza nyuruh ya? Iya. Tapi Mas Faza sendiri perasaannya gimana dapat pressure dari kedua belah pihak nih? Apalagi ini sama-sama penting ya buat hidup Mas Faza gitu. Ya saya bingung juga, kayak mau mentingin dulu yang mana, kayak bukan ngerasa diri sendiri gitu, capek rasanya. Rasanya bukan ngerasa jadi diri Mas Faza sendiri tuh gimana? Capeknya gimana? Ya saya capek mas, kayak mau kerja gitu pas part time itu kayak gak bisa fokus, terus banyak bengong gitu, terus mudah emosi juga gitu. Tapi kerjanya ini sejak kapan, baru masuk apa udah dari lama gitu? Udah dari lama, dari S1. S1 ya? Iya. Nah tadi kan mulai nggak fokus ya Mas Faza, ngerasa mulai kayak pas kerja tuh mikirin masalah-masalah Mas Faza gitu. Iya. Itu ganggunya ke kerjaan aja apa lebih ke kegiatan sehari-hari gitu? Mungkin pas lagi rebahan tiba-tiba kepikiran, atau pas lagi nyuci baju kepikiran gitu? Iya ke semua kak, karena itu ya beban, kayak pilihan yang penting semua gitu. Jadi kayak bebani setiap saat gitu ya? Iya. Tapi pas Mas Faza ini pas kuliah S1, pas sarjana itu pernah nggak ngalamin kayak gini? Untungnya itu masih belum mulai kak, karena masih ada orang tua yang masih belum pensiun. Nah setelah itu kan pas saya lanjut S2 orang tua udah pensiun gitu. Jadi orang tua kayak ngandelin Mas Faza gitu ya buat jadi tulang punggung gitu? Iya jadi tulang punggung gitu. Nah, perasaan Mas Faza pas tiba-tiba disuruh jadi tulang punggung tuh gimana? Ya kayak rasanya beban di pikiran juga. Beban ya? Iya. Kan tadi kan Mas Faza cerita tentang bebannya ya, yang kayak dapat pressure dari dua belah pihak gitu, pasti bebannya rasanya kayak di pundak kanan kiri kayak berat gitu ya? Iya. Nah sebelum Mas Faza ini pernah cerita ini ke orang lain nggak? Mungkin ke temen, atau ke pasangan, atau ke sahabat lah mungkin? Kalau ke pasangan sih pernah, cuma nggak sampai segitu itu, karena saya orangnya kayak nggak bisa langsung cerita gitu loh. Jadi susah cerita gitu ya ke orang? Susah cerita gitu. Tapi kalau nyoba kayak konseling kayak gini baru pertama kali apa udah pernah? Baru pertama kali. Baru pertama kali ya. Tapi hubungan Mas Faza sama keluarganya pacarnya itu gimana? Ya kalau dulu masih aman-aman saja, terus baru ini saya lanjut S2 terus disuruh nikah, nah itu baru agak renggang gitu. Sudah agak renggang gara-gara Mas Faza nggak siap buat nikah gitu ya? Iya belum siap. Tapi tanggapan keluarga sendiri gimana tentang masalah itu? Pernah cerita nggak, apa mereka nggak tahu? Nggak pernah cerita sih kak, karena cerita ya nggak enak juga kalau tahu gitu. Ya, hubungan Mas Faza sama keluarga emang terkesan agak renggang dan canggung, apa emang kayak gitu biasanya? Ya memang biasa, makanya kayak orang tua nyuruh bantu dulu buat bantu biayain adik kuliah, Terus baru nikah gitu ya? iya. Tapi hubungan sama keluarga aman, mesti gak ada masalah yang gimana-gimana gitu? Ya pastinya ada, cuma saya nggak cerita ke orang tua, saya belum sendiri gitu. Tapi hubungan sama keluarga harmonis saja ya? Ya aman saja.
Kalau dari kerjaan ada nggak mungkin kayak masalah sama atasan sama teman kerja gitu? Ya mungkin ada kalau lingkungan itu, cuma nggak terlalu lah, alhamdulillah nggak terlalu. Nah tadi kan Mas Basa kan bilang susah cerita ya kalau Iya. sama orang gitu. Iya. Nah di sini saya punya satu teknik yang mungkin cocok buat Mas Basa, namanya expressive writing. Jadi Mas Basa nanti tulis di sini perasaan Mas Basa, apa yang Mas Basa yang pengen ungkapin gitu, unek-uneknya gitu. Nah mungkin Mas Basa bisa ceritain perasaan Mas Basa dulu ya secara lengkap, atau terserah Mas Basa di sini bebas cerita apapun itu. Nah di sini apakah Mas Basa mau coba? Boleh dicoba ya. Ini silakan. Ini untuk waktunya 10-15 menit ya. Oh ya. Stop. Nah, terus Pak. Stop. Udah berarti 5 menit. 5 menit ya. Jadi kita juga ada suara nih kan. Sudah di Kayak setengah. Ya kan gabut ini ngapo cok. ya wes kayak mantau. Masa dilakuin. Kita tinggal nulis gitu kan. Tak ceritanya mau DM pakai Cindo aja. Kok iso? Nggak ngerti. Cindo apa? Orang Orangnya mulus-mulus astaga itu. Jadi mana sing itu juga hanya ngeri orang itu. Sialan. Saya gue potong nih ya. Iya. Anggo yuk. Walah, udah bisa ngedit dewe tapi. Gak. Aku males. Alah. Males lah. Jadi dewe lah aku ngomong ini gue di lapornya bahaya. Tapi cowok sih biasa ya. Biasa harus. Seperti kamu gak ngasih godol, masih gak ngasih anak. Aduh. Lek lapar mata ya. Iya. Ya rawani lah. Lapar mata ya wis lah. Cuk, aku yuk. Iya, pertama ukuran berdua lah ya wis. Aku lanjut scroll TikTok kok. Coba yang penting aku ya. Coba. Lumayan. Sorry. Santai. Gimana cok itunya? Sempet-sempetnya nggak satu ya. Sakit Terus kurang menit tiba-tiba. Lelas. Kadang ngasih 15 ya enggak. Itu minimalnya berapa menit tuh? Kayak minimal cok. Itu aja 10 menit terlalu kok. Cepet. Ya kasih berapa menit anjing? Sing pentingnya ya cepat ya cepat. Tapi ya penting urut loh. Bentahapannya nek urut bener ya wis. Ya tak terus sampai full ya, nggak bisa kan? Bebas wis terus akeh. Anjing, aku pusing cok. Ini apa mau kesel nih? Kesal apa cok? Ini apa mau? Ngapain? Ngapain? Kamu mau apa? Kayaknya aku pun delok nyanyi, delok apa? Jajan. Jadi kabeh kontingan mau kabeh. Orang dia kalau kontingan. Oh bah, Kalian nih. kan bisa bebas ya kasih ngomong lah. Rata-rata kontingen sih, biasanya kontingennya tinggi cok. Anjing. Lihat Indonesia dia kontingan apa? Iya. Ada beberapa yang bebas sih. Yo kelambi you know. Tapi yang tahu paling apa PTN paling ukuran tapi kelambi jersey mas. Kalau Universe 100 cok, sumpah cok. Apa? 100. Coba. Total Universe 100 ini di sini. Sing tekorano, sing melu 100. Oh anu, 100 instansi tapi sensasi. swasta PTN. Masa? Ada Swasta ada STKIP cok, STKIP Ponorogo anjing. Siapa? Sing melu. Tokomnya rame di hati. Oh, mau ngaco lah cok. Asalnya dari UKM olahraga loh, olahraga paling futsal, basket, badminton itu tak dan Dewek nang. Dewek kan mengajukan. bisa jalan dari UKM orang ngerti ya kan.
Iya aku ngajuin KM terus aku sih menang kan bisa ngajari. Ya mari kita tapi menurut enggak sih. Sopo? Menurut enggak sih guys sih. Ora sih iso nang gak mau pan ngarep-ngarep nah. 2000 pirabu? 2027. 2027 aku sih semester 56 6 itu 56 itu ya. Ini dia biasanya kita konseling mau ngobrol empat konseling mau ngobrol empat ini Lah kan anu cepat kata Pak. ya tipe cepat paling ora ngerti aku yang ngerti ini paling nulis ya tak kan. Apa ya? Bisa sih tapi kenapa tem Apa nih? kenapa tem umurmu Iya mepet ya pin nih. Tahun ini untuk kota. kayaknya cuma tahun berapa Kira ya belum mau semester itu dulu kayak orang sih deh baru ya masih skripsi cok dari skripsi semua aku luar maksimal dua umur berapa belum ikut ketiga belum sih ikut tahun itu aku tahun kedua kali apa umurku kedua sih iso lagi ya. bisa aku harus mandek aku pensiun pensiun mari kita sana kon rokok enek hati bentang aku pensiun tapi jadi pelatih cok mantap ya wi pesan aku jadi pelatih pelatih tinggal nonton terus ngatur duit enak pelatih mungkin yang terus rumi main seri tuntas musuh tuntas tapi berapa menit itu 6 menit sih totalnya sekarang apa sih mas maksudnya kejutan ini Ya, wes. terus wes sudah mas udah sudah nah ini nanti bukunya saya bawa ya iya ini bukunya saya bawa dan gak akan saya buka sampai akhir pertemuan nanti yang saya post. Ini bukunya nggak akan saya buka sampai akhir pertemuan yang dimana saya bakal bacain tulisan-tulisannya mas gitu. Itu gimana mas? Mau percaya? iya bisa Oke. Nah, perasaan mas Fasa gimana nih setelah nulis ini? Atau mungkin bisa diceritain secara perasaan atau mungkin isi pikiran Mas Faza mana yang ditulis di sini? ya maksudnya pilih Sini. Ini cut. Dan sih dipotong aja ya, Beb. Dipotong. Yang saya sampai sini dipotong. maksudnya pilih Nah, Kak, ini. Langsung tadi. Nah, tadi kan Mas Faza udah nulis kan? iya Perasaan Mas Faza sendiri gimana nih setelah nulis di sini? Gimana? ya agak plong lah Kak plong ya. iya Nah, tapi secara emosi Mas Faza ini gimana setelah nulis? Apakah udah mulai capeknya berkurang atau mulai gimana? mungkin ya merasa capeknya agak kurang Berkurang ya? ya Berkurang. Bagus. Nah, sesi konseling bisa kita akhiri ya, dan kita bisa jadwalin untuk sesi konseling berikutnya karena masih ada beberapa step lagi yang harus kita jalankan gitu, beberapa tahapan. Nah, kira-kira kapan nih Mas Faza bisa kesini lagi gitu? mungkin lusa bisa Lusa ya? ya bisa Lusa pasnya jam berapa? jam 9 pagi Jam 9 pagi ya? ya Udah, kalau gitu besok jam 9 pagi kita mulai sesi yang berikutnya ya. iya Oke, kalau gitu makasih Mas Faza atas kehadirannya. iya Makasih. Aduh. Selamat pagi Mas. pagi Tadi habis dari mana? Dari rumah apa mampir dulu? habis dari rumah Rumah langsung ya? iya Tapi udah sarapan tadi? udah Oke. Tadi kesini nih apa? Motor apa transportasi umum? transportasi umum
kabar semua. Iya, Berarti tadi kesini sendiri, gak Iya. ada temennya. sendiri. Jadi masnya emang gak suka ngajak teman kalau kondisi kayak gini. Iya, gak suka. Kenapa kok gitu? Saya orangnya introvert. Oh, introvert ya. Nah, mungkin ada yang mau disampaikan mungkin sebelum kita lanjut sesi 2, sesi yang kedua. Nggak ada lanjut. Gak ada ya. Iya. Tapi kabarnya kan kemarin kita udah konseling kan. Nah, mungkin kemarin malam terus pagi ini ada kabar-kabar yang kayak ngenakin nggak, atau kabar yang bikin happy gitu? Ya ada tuh apa, adik saya terima di PTN. Oh, Saya ngerasa senang juga, cuma di sisi lain saya juga bingung. Pasti orang tua juga apa namanya suruh bantu bayarin. Saya ngerasa kayak gagal itu jadi calon suami di pacar saya. Di pacar saya kan tanya juga kapan nikah, saya bilang nanti, tapi nantinya itu saya nggak tahu kapan gitu. jadi kayak kabar baik sekaligus kabar buruk ya. Iya, Tapi adiknya ini keterima di mana? Udah di jurusan apa? di jurusan Teknik. Teknik apa lagi spesifik? Teknik mesin, anjing. kedokteran ya. Oke. Apa lewat ya? Kayak banget. Tapi adiknya Mas ini keterima di jurusan apa nih? Kedokteran. Dokter. Waduh ya. Katanya mahal itu Mas. Iya makanya. Wajar sih Mas Faisal. Tapi Mas Faisal pernah ngalamin satu peristiwa yang kayak paling berkesan, yang di hati itu kayak sakit banget gitu, pernah nggak? Nggak ada nih, cuma yang ini. Mungkin pas ini ya. Iya. Untuk sesi berikutnya, sesi yang kedua ini mungkin Mas Faisal bisa tulis di sini peristiwa yang kemarin ya, lagi Iya. panas-panasnya, lagi baru gitu, baru keluar dari oven gitu kan. Iya. Nah, Mas Faisal tulis di sini apa yang Mas Faisal rasain, terus gimana kronologi lengkapnya. Tadi kan kayaknya masih opening gitu, masih pembukaan, belum yang sampai lengkap gitu. Iya. Boleh ditulis di sini, terus tulis bebas aja gak apa-apa, terserah Mas Faisal. Terus itu juga ketik apa? Nulis mengenai sampai Siap. oh bebas. Yang menit cok ingat jadi berapa menit? Udah konsep jadi berapa menit tunggu cok? Paling 20 menit. Gak sampai 20 menit ya. Kan sesi yang gitu ya. Tapi sesi pertama toh. Sesi kedua dan berikutnya relatif pendek. Masih di gambarannya bu, Gambaran ini kayak sesi pertama penggalian masalah kan lho. Dari masalah apa. Sesi kedua lagi kayak ya wis lanjut nih sing apa sing dirasakno iki. Kan tok. Pendek kok. Terus langsung lanjut ya pada. Waduh, masih sesi kepapat, sesi kelima bagian refleksi. Iya mau dan minta. Tak lawan mas, bisa akeh. Mas berarti. Ini bener mau rapok ini. Kemarin mau rapok. Gak. Patang menit. Nasi menit songo. Si mari ki balas. Balas chat karo konsel. Iki jam berapa? Sekolah saya. Yang kelas. Kira sih. Jam 11 itu Pak. 11.05. Jam kutuat kita mulai 2 menit. Dan madang. Ada nggak sebelah? Yes. Yang sebelah. Aku sebelah cok. Banyak cok. Oh rapot pedes. Angin. Ada apa depan? Geprek. Mas rasa ditahan. Warteg. Ditahan. Warteg. Ditahan. Warteg cok. Terbul. Hah? Terbul. Kamu BM terbul ya? Yoi. Terbul nih bos. Iya deh. Terus gue bagiannya apa? Bocah hilang-hilangan.
Apa? tulisanku mesti ngono sambil bilang Saya dapet lagu kontol cok musiknya cok ting 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 kayak suasana nih dia ada lebih coba kita tak ambil mana untuk nulis lo aku mau terus nonton YouTube mari kelirin cok aku tag video ngentot di phone saya sementara cok nanti aku di grup sebelah kira-kira Nanti mungkin nih masa sebelah udah mau sebelah kenapa? enggak gak seberapa pedes ya? Aku udah lurus tenang pedes wi wah harus seneng aku yang dulu sebelah ini terus ya terus masak dulu Indomie paling enak ini mie acar udah yes sebentar kita kayak tembak si wong sing lagi ngobrol bareng cok iya gabut cok komik dikondisikan cok komiknya cok apa? komiknya dikondisikan cok Tak kondisikan lagi aku mana sedikit kayak lihat ini ngapus satu itu sebocor untuk tenang lah konsili kurang ya biasanya bocah muring-muring baru konsilinya betul siapa? bocahku muring-muring Ini orang biasanya sih butuh konselingnya wedok. oh enggak biasanya konsilinya wedok soalnya yuk kelompok wedok aku larang dewi loh Kapan? kelompok tugas yang dianin kan tugas pas bebas toh Iya. tugas akhirnya ditentukan lewat kelompok saya udah alhamdulillah lama Individu. itu individu gak kelompok Sebenarnya mereka pernah tugas mana? Iya. Kelompok sehingga wedok terus. anjing aku nggak laporan Hah? ya kelompok aku kelompok tugasnya Terus anu nih nabi. ya wis gak ya rada ofit sidik paling tapi kok ya wis gimana cok cocok-cocokan cok masalah tugasnya gak ada gitu cok kelompok justru kan sama tapi lek kelompok gak cocok aku sebudrek Terus boleh. wes Kan dari serapi itu kita. saya tak kacut udah selesai nulisnya Sudah. saya simpan dulu ya. Iya. Nah, tadi menurut Mas Faza ini ceritanya gimana? Masa kesan di cerita yang kali ini apakah emosional, apakah yang gimana gitu? Ya, sering campur aduk Pak. Kayak semua pilihan tuh salah. Mau membantu adik tapi apa? Nanti pacar saya kecewa. Kalau misalnya saya buat nikah nanti kiranya orang tua kayak egois gitu. Nah, itu kayak momen yang krusial ya dan bikin bingung karena ya emang sama-sama penting tapi Mas Faza sendiri bingung mau duluin yang mana karena sama-sama yang sama-sama prioritas di sisi lain adik juga penting hubungan Mas Faza juga penting karena arahnya ke pernikahan. Iya. Nah, berarti Mas Faza ini kayak pasti berat ya mikul dua beban itu. Iya, benar. Apalagi nanti belum tahu kalau di kerja tiba-tiba ada kayak sesuatu yang gong gitu kan. Dari itu juga. Tapi Mas Faza setelah menulis yang untuk sesi yang kedua ini gimana? Apalagi itu mencakup peristiwa yang bikin Mas Faza kayak semacam kembali lagi ke masa lampau gitu.
sih tapi gitu orang salah gitu lah orang jelas aku kan waktu dia gitu. Oh ya Ai, nanti kalau tiap tuaga kalau enggak aku tiap ngejeda kata aja ya. Oke. Nah, gimana perasaan Mas Fasa setelah nulis di diary yang untuk sesi kedua ini? Ya lebih baik lah lebih baik gitu. Tadi kan Mas Fasa udah nyampein unek-unek Mas Fasa yang lebih dalam lagi kan. Iya. Nah, ini saya ingin ada sesi yang untuk sesi ketiga. Gimana Mas Fasa? Apakah ada waktu dan kesempatan? Boleh. Jadi kita jadwalkan aja ya. Kira-kira kapan Mas Fasa bisanya? Besok bisa. Langsung besok lagi. Iya. Ini terus-terusan ini. Iya nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa ya. Iya. Oke, berarti kalau besok jam berapa? Besok jam 2 siang aja. Jam 2 siang. Iya. Jam 2 siang. Oke. Kalau gitu, makasih ya Mas sudah datang ke sini, udah Iya. mau cerita. Iya. Oke, Sama. makasih. Cing. Wis aman? Oke. Selamat siang Mas. Siang. Mesin tadi ini apa? Biasa transportasi umum. Biasa transportasi umum ya. Iya. Habis kelas apa dari rumah nih? Bisa ada acara tadi Acara di mana? di aula Kampus. Iya. Di aula kampus. Berarti cuma ada acara itu yang nggak ada kelas ya? Iya. Tapi udah makan kan, udah ada tenaga buat Sudah. itu kan? Oke. Sudah. Nah, sebelum saya mulai nih, mungkin ada yang dirasakan setelah sesi konseling kemarin atau mungkin pikiran-pikiran yang mulai mengganggu gitu. Ya mungkin ada proses evaluasi juga terus kayak menemukan makna dari itu juga. Makna ya, udah ketemu makna di balik semua peristiwa yang bikin Mas Fasi terasa tertekan, terasa apa ya, terkena pressure yang dari kedua belah pihak gitu ya. Oke. Jadi bisa kita langsung mulai aja ya. Sini Mas Fasa cerita aja, mungkin apa yang Mas Fasa maksud dengan makna di balik peristiwa itu, dan apa yang Mas Fasa pelajari tentang diri Mas Fasa. Nah, jadi nanti Mas Fasa ya cerita aja makna di balik kejadian itu apa, terus kok bisa membuat apa ya, membuat itu membentuk diri Mas Fasa gitu, dan apa yang dirasain gitu. Silahkan. Oke, seperti biasa ya, 10 sampai 15 menit. Untuk mulai jadi gak ngaruh, Cok. Ya, Pak. Ngurus dan nanti ngurus singkat saja. Paling cepet lagi bilang ke sini. Apa nih? Aku nggak bocor soal Lagi 2 menit anjing iki. ora apa-apa ora terus emang kan sitik tau soal apa makna terus kan aku yang ngomong kayak ya ternyata aku juga manusia terus juga butuh ruang buat sendiri terus aku ngerti lanjutinpi Sebenarnya kurang ning awal terus akhir tok. Ning tengah-tengah kasih proses. Maksudnya gurine tok. Kamu kan tak ada nangis gitu. Nah, aku sih orang nangis loh. Kita nangis gara-gara apa ya? Beneran nangis, pilek. Bernorak gitu. Beneran, soal mau es krim ngenteni kowe kok. Anjing. Tapi karena ndelok cindu, ujar bahaya. Bocor bajing dulu. Tapi kerungunnya juga bahaya. Los. Ini nanti kamu kata aja ya, yang bagian ngomong kayak gini. Nah, ini tolong percakapannya jangan dilaporin ke Marcel. Ya gak bocah kok
lanjut terus. Bocah iki engko sekarat ning kos engko wis. Tolong bantuannya ya. Cewek itu pasti bekerja sama. Ngentot. Bocah kok iso lembur iki, akeh sing dikat iki, Cok. Nggak ra iso lo ya langsung tek. Iya langsung tik, gak mungkin, Cok. Langsung sak sesi tak bagi-bagi, dan ini cepet banget bisa. Saya beraya sampai menit 3. Kalian cepetnya ini tempatnya sepiro. Rasa dicepetnya dicepetnya rasa dicepetnya lah orang jelas. Dulu sampai dulu cepet nih, tapi kan sebagian ngomong kan takkan motong, Cok, sebagian orang ada kamera. Oh iya Kan kita ada kan pas nulis tak ini tuh. Gabut konseling kan bebas kan pas konseling ini. Gak bebas aslinya Arab bapenan sih ora apa-apa kan aku mau penulis tuh. Ya kok masa gabut menang gak mungkin kan. Ya kalau misal ngarep main laptop ya kayak sok sibuk nganu laptop aja sih. Ya, Komputer. macam mana buka mana ya. Anjir. Kadang kayak sok maca buku ngisi waktu wong kayak Gak mau juga sih. Tapi ya bebas konselingnya nyaman aku gak mau di nulis kok, tapi dia depannya kayak konsel orang itu. Aku hilang sih, Cok. ya kalau apa ya ora apa-apa. Laku tak ya kapan masih? Aku nggak tahu uas paling minggu arep neh Anjing. 3 lusa Aku mari kelas semua. besok lusa apa ya 3 minggu ke depan kayak Aku mari membaca semua anjing mantap. sama aku sok budal Solo. Acara apa Cik Solo Cik? Ini acara nih Marsal. Tapi Acara nih Marsal aku kantono. Gara-gara wongnya ra iso mulih. Gara-gara nek praktikum weekend anjing. Cok. Iso-isone praktikum weekend. Nggon-nggon praktikum ora sampai sing weekend yo. Asli. Wah, genah yo UNS. Ya, terus misal sing ora weekend lah yo kan nek diisi sing kosong-kosong lah apa ya kudu weekend. Oh, tradisi ya bedane lah. Oh, anu rapi. Masuk kabeh digempur Cok dengan dingin. Ini lu weekend lu sarep istirahat yo kapan anjir. Weekend digempur praktikum wis biasa mlepus mikirnya pelajaran nih Sabtu Minggu. Itu lah aku paling Kamis awan wis kosong bebas sampai Senin Minggu deh. Anjing, saya ada jeda aku. Karena bocah langsung seminggu digempur kan kalau gak nyala-nyala. Aku Asal. ya ngono bi yes. Kuprek-kuprekane pokoknya setiap anu praktikum responsif kayak anu mulai ra penak ngono. Awalnya ngajak geger. Ya Bu. Awalnya kalau pengen ngajak geger wong. Mending makan. Mari gitu. Ya seru nih. Orang lah. Seru lulus ini ya gambar kontol ya. Bebas. Nah, Bebas gak apa. wis. Izin apa? Kamar teman-teman Cok. Izin oke. Bisa sampai stres apa kliennya tertawa sendiri kalau dan Gak apa Cok. Wajar kok. kasih tahu kita dini awan sesuai dong Sekas. Masih. Saya sih tak dulu jauh Cok. matahari terbit
ada. Udah mas nulisnya? Ini sudah. Udah ya? Simpan ya. Nah, Mas Basa tadi setelah nulis di sini, Mas Basa tuh nyadari sesuatu nggak? Iya, saya menyadari sesuatu juga. Apa tuh Mas Basa nyadari sesuatu yang hal semacam apa? Ternyata saya juga butuh ruang sendiri gitu, kayak emang apa namanya, emang waktu buat diriku sendiri, kayak buat nyenangin diriku sendiri juga gitu. Nah, emang benar yang dikata Mas Basa, dan Mas Basa baru sadar juga kan kalau Mas Basa butuh hal itu setelah menulis di sesi ketiga ini. Iya. Itu langkah yang bagus untuk apa ya, semacam keutuhan diri Mas Basa, terus kayak biar Mas Basa tuh tidak terlalu apa ya, tidak terlalu pusing mikirin sama orang gitulah. Nah, itu Mas Basa setelah menulis di sini gimana perasaannya? Lebih plong. 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 Oke, plong ya. Iya. Nah, di sini kan saya rasa sesi yang ketiga ini bisa kita akhiri. Nah, kapan kita bisa sesi berikutnya? Lanjut sesi berikutnya? Saya rasa kita masih butuh beberapa sesi ini. Kayaknya minggu depan. Minggu depan ya? Iya. Minggu depan. Oke, harinya? Mungkin bisa hari Rabu. Hari Rabu. Iya. Jam? Untuk waktunya sendiri? Jam 5 sore. 5 sore. Iya. Oke, baik. Jadi kita lanjut sesi berikutnya dari Rabu minggu depan dan jam 5 sore. Iya. Oke, kalau gitu makasih Mas sudah nyempetin waktu buat datang ke sini. Iya. Terus makasih sudah cerita juga. Selamat sore Mas Faza. Selamat sore. Kita udah konseling di sesi ketiga untuk minggu lalu ya. Iya. Nah sekarang udah hari Rabu jam 5 sore. Waktunya Mas Faza konseling lagi. Iya. Nah tetap kesini tadi naik transportasi umum. Enggak, ini tadi habis diantar sama pacar saya. Oh, diantar sama pacar saya. Berarti habis ngedate dong ini. Iya. Oke. Happy berarti kesini tadi. Alhamdulillah happy. Alhamdulillah. Iya. Nah, tadi habis udah dari mana nih? Di mall dekat sini. Di mall deket sini ya. Iya. Shopping gitu. Dengan pacarnya. Iya. Nah, kabarnya seminggu terakhir gimana nih? Soalnya kan yang sesi-sesi sebelumnya kan jeda satu hari gitu langsung besoknya. Kalau seminggu ini gimana nih? Ada sebuah perkembangan nggak? Ya mungkin apa namanya, bisa lebih mengenal apa, dari pihak pacar juga atau orang tua, jadi kayak ngertiin, jadi kayak bener-bener kayak harusnya komunikasi lebih lanjut gitu. Jadi lanjut. Biar nggak ada kayak kesalahpahaman karena kenapa kok gini, kenapa gitu. Jadi baru kemarin juga kayak komunikasi dari pihak ortu pacar sama ortu saya gitu, jadi harus gimana gitu. Jadi ada perkembangan, ada berita baik ya di hubungan Mas Fasa antara Mas Fasa sama keluarga sama Mas Fasa sama keluarga pacarnya gitu. Iya. Tapi dari segi pekerjaan, alhamdulillah saya naik jabatan yang Ya. kita itu jadi manajer. alhamdulillah Ya. seminggu ya, info perkembangan yang bagus. Iya. Nah, ya kan Mas Fasa lagi happy. Nah di sini dalam sesi keempat ini adalah sesi yang sebenarnya menarik untuk Mas Fasa ya, karena ini bisa untuk sebuah dukungan mental saat Mas Fasa down gitu. Ya. Nah di sini saya minta Mas Fasa untuk nulis surat buat Mas Fasa sendiri, tapi itu suratnya
Mas Fasa harus buat dari kekuatan Mas Fasa gitu. Jadi surat ini tujuannya untuk mengingatkan Mas Fasa untuk tetap tumbuh, tetap kuat, dan kalau Mas Fasa mulai down lagi, surat ini bisa jadi pengingat buat Mas Fasa gitu. Gimana? Oh, boleh. Nih, silahkan. Anjing, rong menit perkembangan Perkembangan apa? Perkembangan bisnis kamu. Tahun itu sih. Jadi nek anu iki Ya, tentangnya tak bisa nih liburan aku. liburan nyandi ya. Liburan kok. Halo. Kayak liburan aku liburan itu ya. Batu. Malang So, korpor ndelok ta weh. Malang deh, bro. Ah. Gue nih batu jadi. Duluan aku cek nih Malang kok. Kalian dolan, kalian mampir nginep. Lanang tak yuk. Masalahnya kan nenek timku kan nenek sing itu. Maksudnya, wae melu timu harapan. Dia orang sih, aku paling Marcel tak ajak. Anjing. Ya apa weh ngejak anak kayak apa sih? Anaknya cok pamar urusan hidup. Marcel, paling yo PP apa? Malang Surabaya Malang. Aku udah ke Ponorogo ya. Udah ke Ponorogo ya. Orang paling saat pas porpor kuning anu ini Surabaya terus sok kayak alasan kuliah nenek apa Aku sih gampang, hanya sana. Kasih kayak nang Malang nih batu. Itu rada aman tapi dia kan ngomong kan masalahnya libur 2 bulan yo perlu cok man. 2 bulan lah yo. Iya. Paling bulan-bulan liburan apa bahasa di Surabaya mas sama balik. Aku September aku sebalik paling nyiap nih ke welcome party. Apa? Nyambutan tahu kayak mana. Oh, Aku kok ordo masalahnya. Gak apa-apa sih gak butuh balik cepet cuma ya bah aku harap melu hima tapi mbah di situ pora. Coba di koning Malang Malang di koning Solo kayak ini Sabtu ya bingung aja. Ada sih Sabtu 29 29 nih 29 Sabtu. 29 Itu sudah Jumat. 29 sampai 1 Cek nang Malang terus. Yang Solo aku besok udah nah pas misal minggu mulai terus aku ngerti wawancaranya kapan tapi kan ke penjelasannya ning kono ning brosur kayak dimulai dari tanggal 29 atau 31 Kayak info sing 31 sampai 1 ini info pasti ya. Mana sih? Makanya aku bingung wawancara piye terus misal wawancara berarti aku udah Kamis Jumat Sabtu itu mulai Sabtu sore mulai minggu ini wawancara. Oh, Anomali cok. tapi aku tak mau ini masalah misalnya aku harus pilih 5 orang loh. Yang melu 5 kan kayak rada sibuk sidik lah terus kalian ngisi poin TAK poin anjing kayak poin orang minimal swidak ora iso lulus pacik ya nafsu. Kayak bisa cok aku paling sok liburan ini ngomongin ke seminar aku. Kalau mau seminar. Sumpah, poinku kurang cok aku pas suka. Waduh, aku ini mual sih kayak melu seminar ngono. Kocokku enak sih melu seminar bayar internasional ngono. Wes, bawa ini wis 50 tadi san. Sarap swidak. Antara aku mau ke pelatihan, minta seminar sekarang aku tak. Oh, tapi sudah serka pelatihan sih daripada seminar. Malah seru ke pelatihan. Cok. Kemudian yang cok seminar ini gitu tak anjing. Ya yo ngantuk. Tinggal game aja belum. Seminar. Mungkin kocokku sih sampai 50 wis. Buktinya apa seminar tinggalnya apa gitu. Sebenarnya seminar paling nggak bisa ditinggal gak sih? Seminar pokoknya zoom no biasanya seminarnya boleh sih zoom no walaupun bayar internasional kan dhuwur poinnya tinggal mabur tinggal terus sertifikat wis iya ya
seperti langsung aku sih bingung arep nolak tapi aku ya pengen ning Solo. Nah, saya yo gabut ning kos. Lo tak kumbah. Ambil tak umbah, numpuk ya. Masalah. Masalahnya. tak Kira aku menaruh umbah-umbah mesti langit peteng lah loh. anjir Langit peteng wis kayak rambut aja suku daripada orang garing-garing nih tak laundry yang mau koin. Jadi larang ya. kira Anu sakilo tak sakilo mangewu. 25 sak mesin 25 terus metoke 5 kilo. mas mari Terus mas jadi udah mas nulis suratnya ya sudah udah ya sudah. saya simpan ya. Ini tadi kan Mas Basa udah buat surat buat Mas Basa sendiri. Misal di besok di masa depan Mas Basa itu ngerasa kayak gini lagi, mungkin ngerasa sedih, ngerasa down. Nah, gimana apa ya perasaan Mas Basa itu kayak kali ini gue bener. Nah, kali ini kalau. Nah, tadi kan Mas Basa udah nulis surat buat Mas Basa sendiri kan. Iya. Nah, jadi surat ini tuh buat pengingat Mas Basa, semisal besok atau entah kapan di masa depan Mas Basa tuh ngerasa overthinking, ngerasa kayak rapuh lagi, tinggal baca surat itu terus kayak jadi pengingat gitu. Iya. Nah, setelah Mas Basa nulis surat ini dan Mas Basa itu rasanya gimana? Ya rasanya tuh kayak justru ya kayak lebih mengenal diri sendiri juga. Terus apa namanya rasanya kayak dipeluk diri sendiri, jadi hangat gitu. Oh jadi gini ya, dia harus lebih mengenal bukan dari orang lain juga, jadi harus ngertiin diri sendiri juga gitu. Jadi lebih tenang terus kayak lebih mindfulness gitu ya. Ya Nah, untuk sesi berikutnya gimana? Soalnya saya masih ada perkiraan masih sisa satu sesi lagi lah kira-kira untuk finishing gitu. Itu kira-kira kapan Mas bisa konseling di sesi berikutnya? hari Sabtu gimana? Hari Sabtu ya? Iya. Di minggu ini? Iya minggu ini. Minggu ini hari Sabtu. Iya. Boleh? Untuk waktunya? Jam 11 siang, jam 11 siang ya. Pas panas-panas tuh, nggak apa-apa Mas? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Oke. Iya. Jadi sesi konseling kali ini bisa kita akhiri dan lanjut di hari Sabtu besok jam 11 siang. Iya. Oke, makasih Mas sudah datang dan saya menanti kedatangan Mas Basa di sesi berikutnya. Iya. Terima kasih Mas. Iya. Ya. Saya masih habis ya. Selamat siang Mas. Geser Paul. Oke. Nanti cut aja ya. Nanti dipotong aja. Selamat siang Mas. Siang. Tadi kesini sama siapa ini? Saya masih sama pacar saya. Masih ya. Habis kencan lagi nih. Enggak. Habis apa? Kunjungin orang tua pacar lagi sakit. Oh, jenguk gitu ya. Iya. Tapi tadi kemarin kan konseling hari Rabu. Ya. Ada kabar baik gak? Atau kabar buruk gitu? Ya alhamdulillah komunikasi udah lancar semua. Lancar semua ya. Jadi dari pihak orang tua pacar udah ngambil keputusan ini dan udah ngertiin, sama orang tua saya juga udah ngertiin. Kabar yang bagus. Nah, kemarin kan saya bilang kalau kemungkinan ada satu sesi apa tuh, kemungkinan tuh kita ada satu sesi lagi gitulah. Nah, ini tuh sesi terakhir di mana kita akan merefleksikan apa yang Mas Basa rasain berdasarkan ceritanya Mas Basa yang Mas Basa tulis. Nah, gimana? Siap? Sudah. Nah, ini kan yang Mas Basa tulis di sini kan bersifat personal kan. Ya. Nah, ini kita baca bareng. Saya yang baca atau Mas Basa yang baca?
ya Kakak saya baca ya. ya. Saya baca ya. Udah selesai saya baca nih mas. Nah setelah Mas Basa menulis nih, Mas Basa ngerasa kayak apa yang Mas Basa pelajari dan sadari setelah menulis semua cerita ini? Ya saya nulis dari awal tuh ya kayak kelas satu kayak dunia saya tuh gelap, terus marah, bingung tuh. Terus ternyata yang saya sadari itu ternyata saya harus bisa mengenal diri saya sendiri gitu. Terus apa namanya, saya juga udah bisa berdamai sama diri saya. Ternyata saya juga punya hak untuk menentukan arah hidup saya. Jadi Mas Basa udah mulai berpikiran positif dan mulai kayak ada perubahan gitulah dalam diri Mas Basa Iya. gitu. Nah, itu adalah sebuah perubahan yang bermakna dan sangat berarti ya. Iya. Nah, apa yang sebelumnya kamu pelajari dan itu kamu sadari setelah kamu nah, itu perubahan yang sangat ini potong aja yang tadi. Itu perubahan yang sangat berarti dan kayak yang drastis gitulah yang buat Mas Basa itu lebih positif gitu. Nah, apa perubahan yang Mas Basa nggak sadari setelah Mas Basa menulis ini selain yang tadi? Ya Mungkin dari diri Mas Basa. dulu saya pikir tuh saya tuh orangnya lemah gitu, kayak sering merasa capek terus mengeluh gitu. Tapi sekarang saya apa namanya, ternyata saya baru sadar kalau saya ternyata kuat gitu. Semua yang ada masalah saya itu semua saya hadapi, walaupun itu berat atau ringan itu saya hadapi semua gitu. Jadi Mas Basa kayak lebih kuat gitu ya. Iya. Itu luar biasa. Mas Basa bukan hanya kayak nulis, tapi Mas Basa itu mencoba tumbuh dan berkembang serta kayak ada rasa dan niat untuk menyembuhkan diri gitulah. Iya. Terus Mas Basa mulai menimbulkan kekuatan untuk bangkit juga. Dan setelah menulis surat tadi, apakah Mas Basa itu ngerasa lebih konsisten dan positif untuk berkembang dan sembuh? Iya, saya ngerasa gitu. Nah, semisal jika ke depan Mas Basa ini mulai di posisi yang sama kayak yang kemarin, yang kemarin itu apa yang Mas Basa lakuin? Ya saya coba menggali apa yang sudah saya pernah lakukan, terus saya lebih mengenal diri sendiri, terus saya lebih banyakin komunikasi Gitu ya. ya. Semisal Mas Basa ini kayak nulis surat lagi atau membaca surat yang Mas Basa tulis gimana? Bisa ya? Oke. Kalau saya baca lagi, mungkin berarti kan Mas Basa udah nulis buat yang 5 tahun ke depan. 5 tahun. Untuk yang kedepannya gimana? Nah, Iya. Menurut Mas Basa apa arti seluruh proses konseling ini yang sudah kita lakukan Mas Yesi ya untuk kehidupan ke depan itu? Mungkin kayak kesan-pesan atau makna dari konseling ini setelah kita lakukan ini Mas Yesi ini. Jadi emang untuk mengenal diri sendiri itu perlu waktu juga, mengenal, terus ya emang harus nggak boleh egois juga, cuma harus mengambil keputusan. Dan saya sadar kalau misal itu ada resikonya, cuma
saya mengambil tugas musuh tidak terpaksa. Nah, yang itu yang saya sudah saya bisa ambil dari kejadian kemarin. Jadi Mas Faza lebih dewasa gitu ya, lebih apa itu, lebih bijak dalam memilih keputusan gitu ya. Bisa menerima itu. Oke. Nah itu adalah makna yang dalam sekali, dan Mas Faza udah bisa memegang kendali atas diri Mas Faza sendiri. Dan Mas Faza bukan lagi orang yang terperangkap sebagai orang yang menjadi orang lain untuk menjalani hidup, tapi Mas Faza lebih memilih, ini hidupku, jadi aku berhak atas kendali diriku gitu. Nah, dan anjing stop Aku dari sesi konseling terakhir ini, saya rasa Mas Faza udah mulai ada perubahan yang signifikan ya, yang dari dulu awalnya tuh saya baca dari cerita Mas Faza itu, Mas Faza kayak frustasi, bingung sama sikap Mas Faza harus gimana, terus sekarang mulai lebih bijak, terus lebih dewasa dalam keputusan juga, terus punya sudut pandang baru gitu kan ya. Nah, saya harap Mas Faza tetap sampai saya harap. Nah, saya harap Mas Faza tetap menjadi pribadi yang seperti ini, terus tetap konsisten dalam merubah hidup Mas Faza untuk menjadi hidup yang lebih baik. Terus misal Mas Faza ngalamin kayak gini lagi, Mas Faza bisa membuat janji sama saya lagi. ya, terima kasih Mas. Ya, sama-sama. Untuk sesi konseling yang terakhir ini bisa kita akhiri, dan terima kasih atas partisipasi Mas Faza selama 5 sesi ini ya. Dan terima kasih untuk memberikan cekat dan terima kasih atas waktu Mas Faza yang diberikan dalam konseling yang berjalan 5 sesi ini. Oke, bisa kita akhiri ya. Ya. Nah, makasih Mas sudah hadir. Iya, sama-sama.